Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak soleh di rumah? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar segala aktivitas yang kita kerjakan pada pagi hari ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, adapun pembelajaran kita hari ini yaitu tematik, tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Kemudian, adapun muatan pembelajarannya yang pertama yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Adapun KD-nya yang pertama pada KD 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kemudian pada KD 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Kemudian pada pembelajaran IPA adapun KD-nya yaitu 3.1 membandingkan cara berkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kemudian pada KD 4.1 menyajikan karya tentang berkembangbiakan tumbuhan. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan opovivipar serta manfaatnya dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan opovivipar serta manfaatnya melalui peta pikiran dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah mendengarkan teks tentang hewan, siswa mampu menemukan ide pokok dan menyajikan dalam bentuk diagram. Kemudian yang keempat, setelah menemukan ide pokok dari teks tentang hewan yang dibacakan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan kalimat sendiri secara rinci. Jadi, inilah pemaparan tentang KD dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Untuk lebih lanjut, silahkan anak-anakku simak video berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua masih ingat tidak pelajaran kemarin? Kemarin kita membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Ya, bagaimana anak-anak soleh masih ingat tentang ada berapa macam perkembangbiakan pada hewan? Ada 3 ya. Yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga opovivipar. Nah, sekarang kita akan bahas secara lebih rinci lagi ya. Pada perkembangbiakan hewan secara ovipar, embrio atau calon individu baru tumbuh dan berkembang di dalam telur. Contohnya, kelompok burung, kelompok reptil, kelompok amfibi, dan ikan. Kemudian, pada perkembangbiakan hewan secara vivipar, embrio atau calon individu baru tumbuh dan berkembang di rahim induk betina. Contohnya, kelompok mamalia atau hewan menyusui. Lalu, bagaimana hewan yang berkembang biak secara opovivipar? Ayo kita bahas secara lebih rinci lagi. Nah, anak-anak soleh, perkembangbiakan hewan
dengan cara ovovivipar, di mana embrio tumbuh dalam telur yang disimpan dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Nah, begitu ya prosesnya perkembangbiakan secara ovovivipar. Jadi sebenarnya dia bertelur, tetapi dia menyimpan ke tubuh induknya. Nah, setelah menetas ke tubuh induknya, baru dikeluarkan. Bagaimana anak-anak solehku? Apa kalian sudah paham? Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, ya, yaitu membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Berdasarkan ide pokok yang ditemukan dalam sebuah laporan, nah, kita dapat membuat peta pikiran. Dengan menggunakan peta pikiran, kita dapat dengan mudah mempresentasikan atau mengemukakan isi laporan. Lalu, bagaimana langkah-langkah dalam membuat peta pikiran berdasarkan ide laporan adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, membaca laporan dengan saksama. Kemudian yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Dan yang ketiga, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Dan kita juga bisa menggunakan kata tanya seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan beberapa. Yang berguna untuk menemukan gagasan utama dan informasi dari laporan. Nah, di sini ada sebuah teks cerita. Nanti dalam teks ini kita buat peta pikiran yang berjudul Rusa Bawean. Hewan yang mempunyai tanduk tidak hanya kerbau, banteng, dan kambing, tetapi rusa juga merupakan hewan bertanduk. Rusa bawean jantan dewasa mempunyai sepasang tanduk bercabang 3. Tanduk rusa berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Habitat atau hewan hidup asli rusa bawean adalah di Pulau Bawean. Makanan rusa berupa buah, dedaunan, ranting, kulit kayu, dan pucuk-pucuk semak pohon muda. Rusa hidup berkelompok menjadi keluarga dengan rusa betina sebagai pusatnya, sedangkan rusa jantan biasanya berjalan sendiri. Rusa jantan ikut berkelompok jika hendak bermigrasi. Kegiatan hidup rusa bawean terutama berlangsung pada malam hari atau bersifat nokturnal. Rusa bawean beraktivitas mulai pukul 17.00 sampai pukul 21.00 dan mulai menurunkan aktivitasnya pada pukul 2.00 dini hari sampai pukul 5.00 pagi. Pada siang hari, rusa bawean biasanya menghabiskan waktu untuk beristirahat. Nah, itu tadi cerita tentang rusa bawean. Sekarang tugas kita anak-anak soleh untuk membuat peta pikirannya ya. Nah, masih ingat anak-anak solehku cara membuat peta pikiran? Nah, langkah pertama dalam membuat peta pikiran yaitu membuat kotak seperti ini ya. Dari kotak ini kita tulis judulnya ya. Nah, lalu kita membuat tanda panah seperti ini ya. Lalu kita membuat kotak lagi, dan di dalam kotak tersebut kita akan masukkan ide pokok pada paragraf 1. Adapun ide pokok paragraf 1 yaitu
Rusa adalah hewan yang bertanda panah seperti ini ya. Terus kita buat kotak untuk mengisi ide pokok pada paragraf kedua. Adapun ide pokok paragraf kedua yaitu habitat atau tempat hidup asli rusa bawean. Lalu kita buat lagi tanda panah seperti ini. Lalu kita buat kotak lagi untuk mengisi ide pokok paragraf ketiga. Kira-kira apa ide pokok paragraf ketiga ya? Ide pokok paragraf ketiga yaitu kegiatan hidup rusa bawean. Itulah tadi penjelasan tentang materi kita hari ini. Semoga anak-anak semua bisa memahami dan mengerti apa yang dijelaskan dalam video tersebut. Oke? Dan tetap semangat di rumah ya. Saya tutup dengan ucapan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.